Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Mutarom, SPDI dan MPDI, kami dari kelompok 7 dengan bareng kota saya Devi Triana dan rekan saya Dina Lestari yang akan membahas tentang hukum Islam terkait keluarga pada bagian poin D dan E. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. D. Fungsi keluarga. Pernikahan dengan menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memadu pasti membangun mahligana rumah tangga yang damai dalam cinta dan kasih sayang. Kedua pihak melembur menjadi satu dalam berjalan dengan baik, maka di situ akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama, menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. 1. Fungsi religius. Berkeluarga mengacu pada perintah agama untuk keluarga harmonis, sakinah. Berkeluarga merupakan suatu tasyri Nabi yang harus diikuti sesuai dengan membentuk syarat rukun yang telah ditetapkan. Fungsi keagamaan untuk mencegah manusia berbuat haram, zina. Setiap yang sudah dewasa lahir batin dan telah menjadi kesanggupan untuk membina keluarga baru, maka dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Peran orang tua sangat penting karena sebagai orang pertama yang melakukan sebagai kontak langsung dengan anak-anaknya. Orang tua wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka sejak kecil untuk bekal dalam kehidupannya nanti. 2. Fungsi biologis. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinaan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Islam sendiri sangat mengancam pada orang-orang yang berbuat zina. Dengan adanya pernikahan, mereka dapat menyalurkan kebutuhan tersebut. Pernikahan memberikan kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. Orang yang telah melakukan akad nikah halal baginya sangat menyalurkan hasrat biologis, sesuka dan senyaman yang mereka kehendaki, sesuai dengan batas yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 223. Artinya, istri-istrinya adalah landang bagimu, maka datangilah landang-landang itu dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang hak untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bagaimana kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 223. 3. Fungsi reproduksi. Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan. Fungsi reproduksi sangat penting karena yang akan menjamin kelangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua hingga suatu saat meninggal dunia.
kemudian akan digantikan oleh generasi penerusnya sebagai hasil dari reproduksi melalui pernikahan. Hal ini yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nahl ayat 72. 4. Fungsi ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran belanja. Pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Pelaksanaan fungsi ekonomis dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomis. Baik, materi kedua yang akan disampaikan oleh Dina Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang kelima, yaitu fungsi psikologis. Fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak jika ada. Menjadi penyemangat, pengayoman, pemotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Yang keenam, yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istrinya, baik atau bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Yang ketujuh, fungsi sosial. Fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga harus berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, beradab antara sesama anggota keluarga. Fungsi sosial melahirkan komunikasi interpersonal dan mungkin juga melebar pada transaksi dalam konteks saling menolong antar sesama. Yang konsep keluarga dalam hukum Islam. Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah atau kedamaian, mawaddah ketentraman, warahmah kasih sayang. Tujuan yang ingin dicari dalam rumah tangga. Dengan tercapaian konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami sebagai berikut. Yang pertama, mahar dan nafkah. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, adil dalam berinteraksi. Yang keempat, kesenangan yang bebas. Yang kelima, tidak cemburu berlebihan. Yang keenam, berprasangka baik pada istri. Lalu selanjutnya, tujuan berkeluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang satu, kemuliaan keturunan. Yang kedua, menjaga diri dari setan. Yang ketiga, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Yang kelima, melaksanakan hak-hak keluarga. Yang keenam, pemindahan kewarisan. Yang ketujuh, masalah-masalah lainnya. Baiklah, itu saja sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.